Ya, kami lanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan Fahmi Subandi, Direktur Operasional BRI Syariah, dan juga Fidri Arnoldi, Direktur Bisnis Retail BRI Syariah. Ya, kita akan bahas lagi begitu ya secara detail seperti apa tadi udah ke sektor korporasi, kemudian infrastruktur. Nah, ini untuk pembiayaan modal kerja nih seperti apa nih? Mungkin bisa dilanjutkan lagi nih lebih detailnya nih. Pak Fidri mungkin nanti bisa ditambahkan juga Pak Fahmi seperti apa? Oke, kalau berbicara korporasi, kebetulan kita memang bidangnya kita tidak bermain di segmen ini. Kita memang visinya sesuai dengan visinya kita retail modern. Jadi kita memang siklusnya ke sana. Tapi kami punya segmen satu lagi, komersil. Mana komersil yang di mana di sini kita bersinergi dengan segmen-segmen yang jelas seperti BUMN, ya. Korporasi yang sudah TBK yang kita pilih lah, yang semuanya akadnya semua dalam bentuk syariah. Dan alhamdulillah itu juga portofolionya kita ada 30%. 30% portofolio ya Pak ya? Untuk posisi komersil itu. Nah ini kalau kita balik lagi nih ke mikro UMKM ya, sebenarnya kalau pendapatan terbesar dari BRIS ini penyumbang pembiayaan tertingginya nih di mana sih Pak sebenarnya? Kalau tertinggi average dia konsumernya ya habis itu mikro faedah. Nah, tadi seperti FLPP di posisi juga untuk KUR, itu juga penumpang second line-nya kami. Itu posisi yang memang tidak dimungkiri sampai detik ini kami bermain di sektor pembiayaan. Baik, kita akan coba lihat seperti apa kinerja keuangan ini. Saya mau ke Pak Fahmi juga nih untuk melihat seperti apa dari pertumbuhan DPK, perseroan. Ini juga kayaknya masih menarik juga nih Pak. Dari sisi rasio dana murah juga sekarang saat ini berapa dan yang akan dijaga di level berapa juga begitu ya. Dan dari sisi cost of fund juga seperti apa. Nah, langkah-langkah dari perseroan sendiri ini untuk menghimpun dana murah ke depannya akan seperti apa. Nah, ini kan juga masih ada sisa bulan berjalan lah di tahun 2020 ini ya untuk bisa mencetak secara utuh di full year 2020. Mungkin saya mulai bahwa dana pihak ketiga ini juga tumbuh cukup bagus year on year Juni ini kita tumbuh di 46% untuk dana pihak ketiga dan itu kembali kombinasinya ada dari konon dan dari non konon tapi agak berbeda dengan pembiayaan. Kalau pembiayaan tadi banyak support dari konon, kalau yang DPK banyak support dari non konon. Nah dengan demikian memang sebetulnya seperti tadi kita sampaikan yang support ke pendapatan justru cost of fund itu turun. Nah kenapa turun? Karena kita bisa memperbaiki struktur pendanaan. Jadi kalau bahasa perbankan itu kasa lah ya. Kasa itu semakin lama semakin naik. Jadi dari 35 di tahun 2018, kemudian 45 dan di Juni ini di 55. Dengan komposisi struktur seperti itu sehingga cost of fund bisa kita katakan lebih murah. Dengan lebih murah otomatis akan berdampak ke pendapatan. Itu kira-kira yang kita bisa lalui selama 1 semester ini. Kemudian dari sisi terus kita mengakuisisi banyak program yang kita lakukan selama pandemi ini dan sebetulnya selama pandemi ini ada barokahnya juga karena karena banyak mall yang tutup sehingga kesempatan untuk spend itu berkurang sehingga tabungan juga tetap tumbuh. Itu yang kita alami, tabungan tetap tumbuh, jumlah penabung juga tetap naik. Sehingga memang sehingga dana pihak ketika kita bisa tumbuh 46%. Itu kira-kira. Pola apa yang dilihat sampai dengan sisa bulan di tahun ini, Pak Fahmi? Apakah masih akan menambah begitu? Kira-kira komposisinya akan ditambah berapa persen lagi begitu ya untuk menutup tahun 2020 ini, Pak Fahmi? Kita minimal sebetulnya memang target kita tuh di 55% untuk kasa ya. Dan sebetulnya tabungan juga tumbuh cukup bagus dan satu lagi tabungan ini kalau kita lihat di BRI Syariah dengan pandemi ini mereka pola belanja dan pola bertransaksi sudah beralih. Jadi orang dulu sering datang ke cabang, sekarang sudah beralih ke gadget seperti tadi Pak Fitri sampaikan. Nah, kalau kita perbandingan periode ke periode, orang sekarang bertransaksi di gadget ini kalau di BRI Syariah sekarang ini sudah 85% dibandingkan tahun lalu yang sekitar 70%-an. Sehingga naik cukup banyak dengan menggunakan gadget. Nah, itu jadi tumpuan juga bagi BRI Syariah kemampuan kita untuk mengakselerasi tabungan karena dengan gadget menunya cukup lengkap, mau bayar zakat, mau melunasi haji, mau beli sukuk, lengkap ada di BRIS online kita namanya. Dengan demikian memang kita bisa memfasilitasi nasabah untuk bertransaksi. Ini transformasi digital begitu yang cukup doing well berarti ya di BRIS sendiri begitu ya. Dan sebetulnya walaupun
Bu Maria belum jadi nasabah, silakan download karena sebelum masuk sudah bisa digunakan sebetulnya, walaupun belum jadi nasabah. Paling tidak kita bisa, iya, bisa diakses yang non nasabah. Walaupun karena dengan kita download, kita buka, kita sudah bisa menggunakan fasilitas tempat ibadah ada di mana, waktu sholat jam berapa sudah ada. Kemudian cabang BRIS terdekat ada di mana. Jadi walaupun belum jadi nasabah sudah bisa digunakan. Oke. Tapi tidak bisa transaksi finansial ya. Oke, tapi yang jelas informasi lain berarti bisa Sudah didapatkan begitu ya dari sisi digital. Oke, kita coba update selanjutnya lagi. Misalnya kalau kita lihat dari posisi CAR dan lain-lain ini akan seperti apa untuk dijaga juga agar bisa tetap ekspansif juga nih Pak, dari sisi perbankan juga akan seperti apa, dan mungkin bisa diupdate juga nih dari sisi restrukturisasi sampai dengan saat ini seperti apa trennya, apakah memang benar sudah melandai begitu ya secara keseluruhan, ataukah nanti masih akan ada demand mungkin di sisa-sisa penghujung tahun begitu ya, seperti apa Pak Fahmi? Saya mulai di Pak Jumbo Pak Fitri, dari CAR memang kita kalau lihat periode ke periode agak turun ya. Tapi kembali tadi karena salah satu fokus pembiayaan itu ke KUR kemudian FLPP itu sebetulnya kalau dilihat dari capital cost itu lebih murah, artinya pembiayaan ini lebih hemat dari sisi kapital. Makanya tidak terlalu terdowngrade CAR kita. Nah, kita berharap sampai akhir tahun mudah-mudahan masih di 20%-an lah CAR tersebut. Itu yang terkait dengan CAR ya. Kalau restrukturisasi tadi Pak Fitri juga sampaikan ya, kita tidak menafikan juga dampak dari COVID. Ya, kita tetap melakukan restructure. Mungkin kalau sampai Juni ini kita sudah melakukan restructure sekitar 6,8% kalau saya nggak keliru. Itu sebagian besar memang karena dampak dari COVID. Oke. Nah, seperti apa Pak Fitri kalau dari Anda melihatnya begitu ya terkait mengenai restrukturisasi juga nih Pak? Restrukturisasi apakah polanya nanti ke depan mungkin ada sedikit perubahan karena sekarang landai begitu ya? Apakah BRIS juga membaca mungkin saja nanti akan ada pola yang baru lagi nih yang akan dibentuk begitu? Ya, yang jelas apa yang dilakukan pemerintah pada saat sekarang, bahwa kita ekonomi nasional, tidak merupakan kata haram. Betul. Ya. Jadi kita terus terang 5,4 T kita sudah melakukan restruct, ya kurang lebih 25.000 nasabah kita yang sudah kita restruct. Seperti tadi Mbak Maria, kita ada beberapa segmen yang kita perhatikan, tidak semua segmen yang berdampak. Ya masih ada yang bagus. Kemarin contohnya pengusaha bakul tahu kami, survei sampai sekarang. Itu salah satu contoh strategi dari UMKM adalah bagaimana para pelaku UMKM ini kita jadikan sebagai pelaku ekonomi yang tangguh. Kenapa? UMKM di Indonesia itu mendominasi 92%. Ini market share yang harus kita pelihara kerjakan. Karena semuanya ada di sini aspek tenaga kerja juga. Ya, yang harus kita pertahankan. Makanya di sini begitu UMKM, kita sering coaching juga, webinar dengan instansi terkait. Gimana nih caranya bersama-sama kita mensiasati COVID ini pada saat sekarang. Ya salah satunya restruct tadi, pemerintah kemarin juga udah, saya dengar kemarin baru aja Bapak Presiden kita ngasih lagi dana hibah. Baru itu. Itu merupakan bagaimana caranya ekonomi berputar. Dan kami masih yakin ini posisinya melandai, dan tren kita sebetulnya kalau untuk restruct sudah mulai turun. Karena puncak yang kemarin itu Maret April. Ya, sekarang udah trennya kita sudah mulai agak melandai posisinya. Ini terus kita edukasi, kita datangin gimana, pelemparannya kemana, kita hitung kajiannya dari service levelnya juga, kita arahkan UMKM kita mulai bertransformasi digital supaya semuanya connectingnya lebih cepat. Nah, yang bermain di digital itu yang pada saat sekarang alhamdulillah lebih survive. Oke, seperti apa sih Pak untuk perencanaan ini digital ini ke depannya begitu ya? Karena kan tadi berapa 85% untuk bahkan simpanan ya untuk simpanan gitu ya. Bertransaksi lewat digital. Nah, ini akan seperti apa Pak? Kalau kita nanti kita seperti tadi kalau di pembiayaan kita ada aplikasi namanya e-Kurma. Kalau kemarin ini tahap kedua pengembangan ke depan, nanti itu bisa di-upload posisinya pihak dari luar yang ngisi data. Jadi Pak Maria tinggal ngisi, ini segala macam mengajukan, nanti connect ke aplikasi kami, kita lihat segala macam, langsung putus. Kalau sekarang memang masih internalnya kami yang memperlakukan. Itulah terobosan kita ke depan untuk digital, karena mengikuti perkembangan.
Kalau kita nggak ngikutin perkembangan digital, oh kita bisa kalah, pasar kita bisa diambil. Oke, jadi targetnya seperti itu begitu ya. Ya, Nah, kedepannya ini udah ada, program kita udah ada, tinggal mau launching aja. Oke, tinggal mau launching. Iya, Kapan Pak launching. yang akan Posisi disiapkan? insya Allah akhir Agustus ini udah jalan. Oke, akhir Agustus ya. Kalau dari Pak Fahmi sendiri seperti apa nih Pak melihat konsep digital ini kan kalau 85% berarti kan akan di-push terus sampai dengan 100% kalau bisa gitu ya. Kalau ada angkanya 110% juga mungkin ke sana kenapa ya nggak Pak. bisa 100% karena tetap orang itu tetap butuh uang. Itu dia. Yes. Uang itu kan nggak mungkin keluar dari HP. Betul, Jadi betul, tetap betul. harus datang ke cabang. Jadi makanya menurut saya 85% sudah sangat bagus. Sudah Dan hebat. 85 itu dari apps. Nah yang saya nggak sebut yang dari ATM. Yang ATM itu 10%. Sehingga sebetulnya kalau saya lihat dari BRI Syariah yang transaksi datang ke cabang itu sudah turun dari 3,5% ke 1,5%. Sudah sangat minim. Jadi mereka memang sudah mungkin gadget minded untuk melakukan transaksi. Berarti tetap disediakan juga berarti kantor-kantor cabang begitu. Tapi ada penambahan, ada rencana penambahan atau tetap dengan jumlah yang saat ini Pak? Mungkin kalau saya lihat dari regulator, sebetulnya regulator sudah banyak mensupport juga perbankan khususnya karena dengan adanya POJK sinergi perbankan, kita BRI Syariah itu sebetulnya sudah bisa menggunakan outlet konvensional, misalnya dengan BRI. Dan kita sudah buka layanan syariah di outlet-outlet BRI. Kita sudah punya 2.100. Nah itu akan menjadi kepanjangan tangan BRI Syariah untuk menggrab tabungan dan lain sebagainya. Dan itu sangat efektif khususnya yang sekarang ini untuk menambah para umat yang ingin store dana haji. Oh, oke. Baik, ini mungkin bisa dikomentari Pak Fidri ataupun juga Pak Fahmi begitu ya, karena kita juga ketahui bahwa BRI Syariah adalah salah satu part dari Bursa Efek Indonesia begitu ya, sebagai salah satu indeks juga yang masuk ke jajaran indeks liquid di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, pandangan Anda seperti apa supaya BRIS ini menjadi salah satu buruan investor begitu ya, dan juga industri keuangan syariah apalagi ya. Ini kan salah satu opsi pasti ya bagi mereka juga yang ingin punya portofolio saham syariah begitu ya, BRIS menawarkan ini begitu ya, dan ini adalah opsi. Seperti apa Pak Fahmi? Mungkin saya mulai dulu, kita manajemen baru ini diangkat di bulan April tahun lalu. Kemudian kita melakukan public expose di November. Saat itu kita janji bahwa manajemen baru ini akan terus melakukan perbaikan kinerja BRI Syariah, antara lain dari sisi mana? Dari sisi kualitas. Kualitas sudah terus turun membaik, NPF-nya ya. Kemudian apalagi kalau di perbankan itu ada yang disebut namanya NPF coverage. Jadi itu merupakan mitigasi risiko untuk mengcover pembiayaan-pembiayaan yang NPF. Kita harus mencadangkan. Itu juga kita terus naikkan. Nah, dua hal ini kita perbaiki sehingga NPF-nya turun, NPF coverage naik. Di Juni itu sudah sampai 72. Di triwulan sebelumnya 60-an. Itu terus tumbuh. Nah, kita terus ingin memupuk itu untuk memberikan keyakinan kepada para pemilik lah ya, atau investor bahwa kita tumbuh dengan kualitas dan prudent, kira-kira itu. Oke, Pak Fidri, kalau dari Anda seperti apa? Sama tadi Pak Fahmi menyampaikan, mungkin dulu kami tampil di sini juga. Begitu habis posisi diangkat grup, sangat grogi banget. Grogi. Belum punya bahan. Karena banyak hal yang PR yang harus kita perbaiki. Jadi kita komit, waktu itu dengan investor daily juga kita berbicara dengan para pemilik saham kami, beri waktu kami. Beri waktu kami, bisa nggak Pak akhir tahun 2019 itu baru kami bisa melakukan 65%. Tunggu 2020. Alhamdulillah ini tercapai ya. Kami kasih gambaran dikit ya. Dulu kita di BRI ini 3 pilar. Sekarang kita nambahin 1 pilar, adalah pilar bad bank. Jadi kayak NPF tadi yang diomongan, covering itu kita fokus. Penagihannya juga kita mengingatkan untuk para nasabah-nasabah kita, ayo bayarlah ini di syariah, nanti lu nggak bisa masuk surga. Salah satu kiatnya kan gitu, Mbak Maria. Dan alhamdulillah itu semakin membaik. Ada lagi yang perlu disampaikan tadi, seperti tadi ya, transformasi culture. Kita berbicara masalah produktivitas. Sebelumnya itu cuma mencapai angka 52% di marketingnya kami. Sekarang alhamdulillah rata-rata 92%. Saya menyampaikan, mari kita kerja dengan pipeline yang jelas, mapping yang jelas, berburu itu pada tempat yang tepat. Dan satu lagi apa? Wajib bertransaksi di tempat kita. Jadi cash flow-nya bisa kita kunci. Tadi kayak FLPP.
di samping diberi posisi bantuan sama pemerintah, subsidinya, itu merupakan juga komponen funding sebetulnya. Jadi dua sisi nih yang kita jaga. Dan alhamdulillah sampai detik ini komitmennya kita kinerja semakin membaik. Kami yakin insya Allah ya karena punya niat yang bagus, ya kedepannya BRIS harus lebih baik. Oke, ini berarti nggak ada grogi lagi sekarang ya? Alhamdulillah. Karena udah pede dengan capaian hasil yang seperti ini ya Pak Fidri ya? Karena kita namanya manusia kan kita komit dengan sumpahnya kita. Ya kalau semua bangsa Indonesia komit, Indonesia ini maju. Oke, kita baru saja mendapatkan statement juga dari Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin begitu ya terkait mengenai merger besar-besaran begitu ya untuk perbankan syariah begitu. Nah, BRIS sendiri melihatnya seperti apa? Ini katanya tahun 2021, berarti hanya hitungan bulan saja begitu ya. Ke tahun depan ini akan seperti apa Pak Fahmi? Begitu Anda melihatnya sesiap apa dan katanya juga BRI Syariah Road to buku 4 begitu ya. Ini kan juga terbuka lebar juga posisinya ke sana dan ya ini untuk sebagai salah satu warga negara Indonesia tentunya happy juga begitu. Ada lagi perbankan kuat di tanah air ya, seperti apa Pak Fahmi? Sebetulnya kita dari pelaku perbankan syariah, seperti tadi Pak Fitri sampaikan, kita tetap komit untuk melakukan perbaikan. Perbaikan kinerja sehingga investor itu memang yakin dengan apa yang kita capai. Nah kembali terkait tadi yang disampaikan Bu Maria terkait apa Pak Pres ya. Sebetulnya kalau saya lihat pemerintah sekarang ini dukungannya cukup bagus ke keuangan syariah. Terbukti adanya Perpres yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi terkait KNEKS. Artinya dulu kita punya KNKS. KNKS itu hanya fokus ke keuangan syariah. Tapi kemudian berubah menjadi KNEKS. KNEKS isinya apa? Ekonomi keuangan syariah. Jadi bukan hanya keuangan tapi ekonomi. Nah, makanya di KNEKS itu isinya yang dikembangkan bukan hanya keuangan, termasuk produk halal dikembangkan. Kenapa? Karena kalau bank tumbuh sendiri, lingkungannya nggak akan tumbuh juga perbankan itu. Makanya di Perpres itu dimunculkan juga yang namanya industri halal dan lain sebagainya. Satu lagi yang menjadi perhatian juga dana-dana masyarakat seperti zakat, wakaf itu juga dikembangkan. Itu semuanya tujuannya agar ekosistem syariah ini berjalan. Artinya kalau saya lihat kemauan pemerintah untuk mendukung keuangan ekonomi syariah lebih bagus. Selain itu juga ada kalau kita lihat di ekonomi syariah itu ada ikatan ahli ekonomi syariah. Itu juga kalau saya tidak kira diminta untuk memimpin sekarang Bu Sri Mulyani. Itu juga menunjukkan bahwa memang niat untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia semakin tumbuh. Berarti jika itu terjadi 2021, BRI siap dengan ekosistem yang tadi sudah Anda sebutkan? Artinya kita perbankan syariah harus selalu siap kondisi apapun. Karena yang namanya merger dan lain sebagainya itu kan hanya salah satu cara. Gitu kira-kira. Yang penting ekonomi syariah bisa tumbuh dan mungkin bisa menghidupi lebih banyak umat Indonesia barangkali gitu. Pasti ya, karena sudah sangat optimis begitu dan memang hasilnya bagus sekali begitu ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanya, tapi sayang sekali waktunya habis. Terima kasih Pak Fahmi. Pak Fitri ini tukar pikiran yang sangat luar biasa begitu ya. Dengan kondisi seperti ini BRIS mampu bertahan di tengah kondisi pandemi ya. Saya tambah dikit. Boleh sedikit Bapak? Dikit aja. Tadi berbicara ini, market share ini harus digarap. Potensi ekonomi syariah global itu gede. Yes, betul. Jadi apalagi Indonesia nih. Indonesia ya kami ingin ya manajemen baru ingin melihatkan bahwa bankir syariah itu bisa. Fokus posisinya bisa terbang angkanya. Betul. Dan karena market kita ada. Iya, kita termasuk negara muslim juga terbesar begitu ya di dunia. Salah satunya sebenarnya sebagai pasar besar untuk ekonomi syariah ke depannya dan juga perbankan syariah. Terima kasih sekali lagi Pak Fahmi. Terima kasih. Pak Fidri, terima kasih.